moderator. Oke, thank you semuanya yang hadir hari ini. Thank you Ko Edi, Sugan, dan semua yang hadir. Hari ini kita akan sharing-sharing tentang Philadelphia FM ya, yang barusan Ko Edi join. Terus juga dapat PB jam 3 lagi, 3 jam 36 menit. Mulai, aku sih yang sebagai moderator sih yang pertama-tama pengen tahu ini daftar race-nya itu mendadak atau emang udah dari awal berangkat itu udah Ko Edi udah cek-cek nih, oh bentar lagi mau FM Philadelphia, atau mendadak aja deh, ada race FM bisa daftar, langsung daftar aja gitu. Pertanyaan aku itu dulu sih kok. Kalau tahun lalu sih nggak begitu ramai. Jadi misalnya kayak pilih gitu, dia sampai dengan 2-3 minggu sebelum race pun masih bisa daftar karena dia sebenarnya slotnya banyak, yang lari nggak begitu banyak. Dia sebenarnya slotnya 20.000, tapi kemarin yang lari kayaknya cuma 10.000. Saya sebenarnya pengen dapetin New York Marathon. Nah, New York Marathon, sebenarnya kan New York Marathon kan udah tutup dari tahun 2020. Saya sebenarnya waktu saya ikutan klub, saya kan ada ikutan klub di sini. Sempat dijanjikan sama apa ya inilah. Dia bilang mestinya bisa, nanti saya update katanya. Kita dulu ada dapat dari klub bisa request, tapi akhirnya nggak dapat gitu. Nah setelah pasti nggak dapat, saya nyari nih race apa ya yang agak bagus, yang ada di sekitar bulan November. Nah saya lihat-lihat yang paling bagus adalah Philadelphia Marathon, yaitu 2 minggu setelah New York gitu. Itu sih sebenarnya alasannya. Jadi saya baru daftar itu mungkin di bulan 9, setelah saya confirm, saya nungguin yang New York-nya nggak dapet, saya baru daftar yang Philadelphia-nya. Oh, September ya, kok. Jadi September, Oktober. Jadi kira-kira mulai latihan seriusnya September awal, akhir, atau Enggak, 2 bulan lah ya? Nggak ada latihan saya serius? memang datang dari sini emang udah serius. Saya Agustus waktu saya datang saya udah serius saja karena ini. Oh, udah coba-coba New York ya? Iya, saya emang expect-nya New York sih. New York itu tanggal 7 November. Pas sih sebenarnya waktu kalau saya dapat New York itu 3 bulan sih. Oh, Sekitar jadi 3 bulan. emang sejak Agustus bisa dibilang ya udah mulai aiming for maraton lah di US Iya, gitu, iya. Iya. trainingnya. Oke. Iya. Terus waktu race itu gimana kok daftarnya, ribet nggak sih apa segala macam? Bedanya sama Indonesia gimana? Sampai race ambil respect segala macam? Kalau di sini sih daftar kecuali yang kayak Boston gitu. Saya rasa kalau yang kecuali yang major marathon, kalau major marathon nih dia kan ada sistem undian. Jadi misalnya kalau yang misalnya Chicago, saya kebetulan karena banyak yang di klub ini banyak yang update, saya juga kemarin ikutan daftar. Dia pakai undian kan. Jadi saya dapat nih, saya tahun 2022 ini saya bisa lari di Chicago, dia Oktober. Nah, dia undian. Jadi kita daftar, udah langsung gesek kartu kredit, kalau kita dapat dia langsung debit kartu kredit kita. Tapi kalau race yang lain misalnya kayak Philadelphia, Houston, Texas, semua banyak sekali sih. Itu sih kebanyakan sih tidak begitu ramai sekali, karena apalagi saat ini kan traveling kan masih nggak begitu banyak orang traveling. Apalagi di Amerika sih banyak sekali. Jadi misalnya I think misalnya di New York aja, kalau misalnya bulan-bulan yang Oktober, November gitu, di New York aja setiap minggu sih ada lari. Maksudnya New York State ya, ataupun nearby. Jadi kalau New York ini kan dekatnya ada Massachusetts, ada Pennsylvania gitu. Masih sekitar 3-4 jam driving. I think setiap minggu ada race FM. Cuma di sekitarnya New York area. Jadi sangat mudah sih kalau sekedar mau lari FM. Misalnya kalau Hensis kan kuat, setiap minggu mau FM. Ya, definitely bisa. Mudah sekali sih, setiap minggu FM. Terus Dan itu biayanya deketan berapa kok semua. FM ini? Harganya berapa? Kalau boleh tahu ya.
$200 kalau nggak salah. Terus dapat apa aja Kalau respect-nya? dapatnya cuma dapat kaos kaos. Kalau yang dipilih dia agak lucu, dia kasih kita kaos duluan. Jadi waktu kita finish kita nggak dikasih kaos. Tapi ada tempat yang kasihnya waktu kita finish gitu kan. Oh, Misalnya VIP. kayak saya di Paris dikasihnya waktu kita finish, waktu kita ngambil respect nggak dapat apa-apa. Tapi kalau dipilih dia langsung kasih kaos. Kaosnya tangan panjang sih karena kan udah fall, udah dingin. Gitu. Respect-nya nggak ada apa-apa, sangat simpel, cuma ada Doang ya? cuma ada itu doang, ya nggak ada apa-apa, cuma Sama suasana waktu di on the day-nya gimana kok? kalau mau nanti saya ada kasih video, bisa saya tunjukin video sih. Kalau di sini sih saya kan ada ikut beberapa lomba, jadi sebelum ikut pilih di New York sih saya ada ikut dua kali lomba, yang 10 mile sama yang 20 mile. Ramai sekali sih kalau di sini. Saya juga pernah nggak ikutan race tapi saya nonton. Yang saya pernah cerita sama Hensis, di sini juga sangat populer itu 1 mile race. Jadi kita race-nya cuma 1,6 kilo. Jadi dia cari jalan di sepanjang segmennya Central Park itu, di luarnya Central Park sih, Fifth Avenue itu, jalannya sangat flat, udah 1,6 kilo. Saya nggak ikutan karena saya pikir, aduh, bayarnya juga sama aja itu, bayarnya berapa itu ya? $50 juga gitu ya, $50 cuma lari 6 menit gitu ya, 1,6 mile. Nggak cuan Rame ya? sih, nggak cuma. Jadi saya ikutan yang 10 mile-nya gitu, karena dia beda 2 minggu gitu ya. Tapi saya nonton, jadi saya nonton, liatin, luar biasa sih, rame di sini, rame sekali. Terus kok ini kan ke apa? Ini FM yang di luar itu udah keberapa kali yang Philly ini selain Philly maksudnya? Oh ya, saya sih nanti ya saya ada di slide saya, nanti ada, saya lupa nih Atau berapa ya. sharing dulu aja deh kok. Oh ada slide-nya. Oh, oke. Oh ada. Ya saya Aku siapin pikir sedikit lah supaya macam ada. mak-mak si Ciwi pikir nggak ada slide. Jadi oke kok ya Oh dipersilakan dulu pakai lah. slide aja, oke kan? Ya biar ada sesuatu lah. Ada foto juga nanti. Ya itu netizen nggak disapa dulu, Min. Ya udah, sapa Oh dulu. ya, Oke, ke King of Bandit kita ada Ari, Kang Eri, Civivi, Cifung. Hagunawan nih aku nggak tahu. iPhone ini pasti Cici Acen ini. Hagunawan tuh teman saya tuh, teman Oh, saya. Yeah. ini juga ada Komoses Coffee, mungkin Kopiter, Pian, Priscil, Elia, sorry, Randy, Korici, ini temannya kok dia. Sama PHB. Ini anjing aku berisik bentar ya. Ya kayaknya CHB ini jarang ikut yang episode sebelumnya ya, nggak disapa semua, nggak ada pembukaan juga. Selamat malam semuanya, terima kasih udah datang ya. Kali ini kita akan sharing perjalanan lari Koedi. Mungkin nanti akan dijelaskan mulai kapan larinya, kenapa lari, terus udah berapa lama, sama sharing-sharing yang mungkin bisa berguna ya untuk teman-teman semua ya, terutama yang pengen race di luar, daftarnya gimana, fee-nya berapa, terus fun atau enggak, mungkin ya sedikit banyak soal latihannya, terutama untuk maraton ya, dan sebagainya. Shanti kasih saya co-host. Suhugan mungkin bisa buka partisipan kali ya untuk sharing. Dikasih co-host aja bisa nggak? Jadi biar ganti. Cuma bisa satu kayaknya co-hostnya. Oh satu. Oh bisa 2, bisa banyak. Co-host boleh banyak. Lu ada yang lebih update atau yang lu kirim ke aku ya? Ada yang lebih update. Gua kirim Kirimin juga. dulu ke WA deh.
Kalau enggak buka sharing partisipan aja. Bisa kok. Share screen dari partisipan. Iya bisa. Di meeting Kasih gue setting. co-host aja. Kasih gue sebagai co-host. Tadi katamu bisa share belum? Oh, tombolnya ada ternyata belum, nggak bisa. Dikasih Oh. co-host aja, Santi. Ya udah aku claim host dulu bentar ya. Oh udah. Tuh, aku claim host. Terus Di nama saya itu kamu klik ujung ada itu. udah aku udah kasih co-host. Oke. Oke, bentar ya. Kelihatan teman-teman ya? Hen, kelihatan nggak Hen? Kelihatan. Aman kok. Oke. Ya, thank you teman-teman ya. Aduh, ini thank you untuk kesempatannya sharing ya. Ya, jadi saya cerita sedikit aja lah. Jadi saya sebenarnya baru lari tahun akhir 2013 sih sebenarnya. Kenapa saya dulu saya sih olahraganya sepeda, naik gunung, saya senang naik gunung. Kenapa kita belajar lari lah, saya bilang. Karena dulu waktu kita naik ke Annapurna tahun 2013, kita pergi sama si BP itu. Ada BP. BP itu kan kita kan Annapurna itu kan jauh. Jadi kita trekking itu sekitar 2 minggu gitu ya. Jadi si BP itu selalu habis kita jalan gitu udah menghilang. Kadang biasanya kita ada stop di makan siang gitu. Terakhir ketemunya makan siang, habis itu udah waktu kita sorenya dia udah 2-3 jam sebelumnya udah nyampe. Karena dia selalu lari. Kan enak itu lari trail. Dulu ya kita sih nggak tahu kalau lari gituan, tapi dia bilang makanya belajar lari katanya. Oh ya, kita bilang boleh deh. Jadi habis pulang ya kita mulai diajakin lari. Saya ikutan lari pertama tuh sebulan setelah kita balik, saya ikutan lari 10K pertama gitu. Ya jadi yang ngajakin kita lari si BP ini waktu saya ke Annapurna itu ada juga si Awi itu. Saya pertama kali kenal sama si Awi tahun 2013 itu. Ada Yanli juga tuh kalau Ricci kenal itu. Saya pertama kali lari sama anak saya itu ada cewek itu yang kecil itu. Nah setelah itu saya mulai ikutan lari, tapi saya belajar lari sebenarnya cupu juga sih, lama. Jadi lari 10K, pokoknya ya masa senang-senang aja. Lebih banyak main sepeda sih. Nah tapi tahun 2016 saya mulai ikutan lari FM pertama tuh 16. Nah itu beberapa catatan waktu saya sih. Kayaknya ada ya. Jadi saya baru ikutan FM 2, 4, 6, 8 kali sebenarnya, termasuk yang TRC adain sih. Yang latihan sih saya nggak tulis lah. Sebenarnya ada berapa kali latihan yang FM juga. Kalau saya lihat pertama kali lari sih bisa sub 5 ya, lumayan juga. Terus kedua saya latihan buat Bali sih, habis itu 440 menurut saya itu bagus. Nah yang cukup signifikan juga oh ya saya kalau catatan lari yang paling lambat itu di Moskow Marathon ya. Moskow Marathon waktunya di atas 5 jam karena saya cedera sih. Karena sebenarnya saya diajakin BP juga sih itu waktu kita habis naik gunung Elbrus di Rusia. Baru habis naik gunung, jadwalnya emang setelah kita pulang Moskow ada Moskow Marathon. Jadi si BP ngajakin yuk ikutan lari. Jadi kebanyakan nggak mau ikutan karena Moskow Marathon itu juga lucu. Jadi dia race-nya itu cuma ada 10K sama full marathon. Jadi sebenarnya menurut kita yang ideal sih half marathon karena kita habis pulang naik gunung gitu. Jadi akhirnya yang mau nemenin BP akhirnya cuma saya sendiri. Hari itu si Awi juga ikutan tapi dia ikutan 10K. Jadi habis kita turun gunung kaki saya sih sakit.
Jadi saya sih habis half marathon saya itu cedera, nggak bisa lari. Saya diinjek, habis itu saya baru bisa lari. Nah, yang cukup signifikan buat saya adalah waktu saya mempersiapkan buat Paris Marathon. Nah, itu menurut saya pertama kalinya itu mempersiapkan maraton dengan menurut saya lebih proper. Saya hari itu download training plan yang saya ikutin. Training plan-nya sub 4 ya, sub 4. Dan saya benar-benar ikutin sih selama training plan-nya 16 minggu. 16 minggu saya ikutin. Dia pace base ya, pace base sama distance base saya ikutin dan hasilnya menurut saya sih bagus ya. Jadi saya miss sedikit karena menurut saya long run-nya itu masih kurang bagus gitu loh. Nah, setelah itu nggak ada yang ini juga, yang bagus juga. Saya pernah ikutan Hannover karena pas lagi trip ke Eropa, jadi saya cari race yang paling dekat apa. Hari itu saya ke Zurich, ke Swiss. Hannover itu dekat sama itu, jadi saya lihat maraton yang paling dekat itu. Tapi tanpa persiapan lah, jadi ya finishnya tidak bagus gitu. Nah, buat yang Philadelphia memang kebetulan saya ada keperluan di US lah, ini segala macam. Saya kan perginya di bulan Agustus ya, Agustus 2021. Saya memang tadinya aimingnya yang tadi saya cerita di awal, saya aimingnya mau dapetin New York Marathon sebenarnya. New York Marathon itu November 7. Nah, memang kalau di New York ini kan saya ikutan beberapa klub sih. Tadinya saya ikutan 2 klub. Mereka semua trainingnya mereka mempersiapkan untuk New York Marathon. Jadi semuanya enak sekali sih. Mereka juga sangat fokus untuk New York Marathon. Pokoknya goals-nya mereka adalah New York Marathon. Memang ada yang lebih awal, yaitu kemarin ada Chicago Marathon juga 2 minggu sebelum New York Marathon. Jadi kalau kita ikutan mereka latihan, semua latihan mereka yang umum adalah goals-nya New York Marathon. Nah, saya sebenarnya training plan-nya saya, setelah ini saya kasih training plan. Ini adalah hasilnya saya kalau mau share targetnya untuk misalnya mau BQ, saya juga mesti potong masih 17 menit sih. Nah, ini adalah ini. Itu rentang umur berapa? Kenapa? Rentang umur berapa? 50-55, 51-55. BQ-nya di 51-55, 325. Tapi kalau tahun ini sih asal masuk aja dapat semua sih. Saya nggak tahu kalau tahun depan. Tapi kalau mau aman sih mungkin ya 320, 322. Sekarang umur berapa ya? Sekarang 51. 51. Nah, kalau yang kemarin yang saya lakukan, ini saya summary aja sih. Summary aja. Menurut saya salah satu, kan saya Richie yang pertama ikutan coaching, dan ada juga Ci Acen, Awi, Alek gitu ya. Kalau kita yang udah coaching sama Hensi sih, sebenarnya training plan itu sebenarnya menurut saya sih sangat simpel sih. Ini Hensi sih biasanya gini, tapi menurut saya polanya Hensi kasih sih sama ya. Kalau kita lihat di internet ataupun segala macam, polanya kurang lebih sama. Jadi misalnya Selasa interval, Rabu isi, Kamis tempo, Jumat isi, Sabtu long, ataupun bisa dibalik, pokoknya dibolak-balik seperti itu. Ini yang saya juga lakukan sih sebenarnya, yang saya lakukan di New York. Saya tadinya iseng mau ikutan coaching di New York, tapi saya pikir-pikir ternyata di klubnya dia juga ada kasih training plan. Ya udah akhirnya saya nggak ikutan coaching, tapi saya ikutan training plan aja. Training plan tadinya saya susah ngopi training plan yang Hensis buat aja sebenarnya tadinya. Jadi saya sih saya di Coros kan ada training plan kalau teman-teman lihat di webnya Coros. Jadi saya sebenarnya masukin aja Coros training plan yang maraton, tapi saya kadang saya nggak ikutin training plan-nya Coros itu, tapi buat reminding aja. Tapi saya sih ngikutin pola yang sudah kita lakukan. Kita ikutan coaching Hensis dari
Januari sampai dengan Juni lah gitu ya. Juni 6 bulan. Kita sih udah, kalau kita yang udah lama pokoknya kita udah tahu nih, dibolak-balik aja sama dinaikin intensitinya sama Ciensis gitu. Nah, pola ini aja yang saya ikutin sih. Jadi mungkin saya ada waktu 3 bulan di bulan Agustus, saya pokoknya intervalnya ya mungkin mulai dari 5 kali 400, minggu depannya saya ganti 10 kali 400, minggu depannya lagi 5 kali 800, 10 kali 800. Kalau tempo ya saya buat misalnya 2 kali 2, nanti kadang 2 kali 3 kilo, ya pokoknya dibolak-balik aja. Kalau long, saya juga ikutin, pokoknya sama dulu waktu kita coaching dengan Hensis. Kalau Hensis kan kadang 5 kilo, misalnya half marathon, 5 kilo pertama threshold, 10 kilo di tengahnya FM yang kita goals, baru habis itu di tengahnya easy lagi ataupun lebih mudah gitu. Nah, saya naikin aja levelnya. Jadi kalau misalnya mulai bulan kedua, bulan ketiga itu yang dagingnya lebih banyak aja. Jadi mendekatin almost misalnya cuma pemanasan cuma 3 kilo, selebihnya almost FM pace gitu. Nah, kalau minggunya saya easy. Yang saya lakukan agak berbeda waktu di bulan ketiga, saya naikin semua easy-nya saya karena untuk naikin mileage sih. Jadi saya nggak ada lagi 10 kilo sih. Jadi teman-teman kalau bisa lihat di Strava sih. Saya pokoknya minimum 13 kilo untuk easy-nya, distance semuanya. Yang membantu saya di sini menurut saya, karena klubnya saya kan ada ikutan 2 klub ya. 2 klub, satu namanya Harrier, satu lagi CPRC namanya gitu ya. Nah, mereka itu selalu tempo, mereka kebanyakan ngadain tempo sama interval. Nah, jadi pada saat mereka tempo ya saya benar-benar gampang. Jadi seakan-akan saya ada pacer lah. Kalau dulu kan kita kan biasa yang pacerin kan Hensis. Nah, ini kan di klubnya mereka di sini sih quite simple sih. Jadi kalau mereka misalnya jadwal latihannya, jadi misalnya latihannya Selasa Kamis. Misalnya Selasa Kamis. Misalnya Kamis mereka tempo, ya udah kita datang asumsinya sudah pemanasan. Jadi kalau klub di sini menurut saya bagus sekali ya. Mereka sangat efisien ya. Karena banyak kan yang ikutan klub juga orangnya kerja. Jadi rata-rata klub yang saya ikutin itu mulai larinya tuh 6.30 pagi. Jam 6.30. Teman-teman bisa bayangin ya. Kadang kan tempat saya itu ke tempat kumpulnya itu sekitar, ada satu klub yang distance-nya 2 kilo, yang satu lagi sekitar 3 kilo. Nah, biasanya emang saya lari sebagai pemanasan gitu. Tapi kadang saya sedikit terlambat gitu ya. Datangnya 6.35, mereka udah jalan. Jadi mereka sih sangat punctual ya. Jadi 6.30. Biasanya sih kalau saya saya akan datang di misalnya 6.20, 6.25 gitu. Tapi mereka very punctual. Standar bule sekali. Jadi mereka biasanya juga kebanyakan pelari 6.25 sih mereka udah datang. Jadi pas 6.30 mereka kadang briefing cuma sebentar aja. Mereka cuma briefing karena asumsinya kita sudah pemanasan, mereka tinggal cuma briefing very simple. Mereka bilang misalnya tempo gitu ya, ataupun interval. Hari ini kita 800 kali 5, in between-nya kadang 800 meter easy, 800 interval, easy 800 kali 4. Ya udah, habis itu langsung jalan. Langsung dari detik kita lari langsung interval. Jadi assume bahwa kita sudah pemanasan gitu. Floating. Ataupun misalnya tempo, mereka bilang oke, hari ini kita tempo 6 mile. 6 mile udah langsung dari detik kita lari langsung tempo langsung. Jadi tanpa pemanasan langsung jalan. Karena biasanya kalau latihan biasa sekitar 1 jam. Jadi mereka
kalau dari ngobrol mereka juga kebanyakan juga masih kerja. Jadi habis misalnya 6.30 selesai kan 7.30. 7.30 mungkin mereka pulang ke rumah, ya saya pikir mungkin mereka kerja jam 9 masih sempat gitu. Intinya kira-kira semacam itu. Nah, itu bubar langsung pulang atau kumpul-kumpul dulu? Ada satu klub yang Harrier itu, mereka ada kumpul sebentar, mereka nah itu yang saya belajar dari satu klub itu Harrier itu, mereka selalu itu latihan stride sebentar. Yang klub yang jadi saya ada ikut 2 klub, satu klub Harrier itu menurut saya mereka sih jauh lebih serius. Yang saya ada kasihensis bahwa ikutan klubnya harus bayar. Bayarnya sih nggak mahal, saya ikutan $30 setahun, ya. 30 atau $40. Saya dulu ada kasihensis webnya. Mereka sih kalau yang Harrier jauh lebih profesional dan kalau mereka semua trainingnya di klub ini mereka location based. Jadi mereka misalnya tempatnya itu selalu. Jadi misalnya Harrier itu mereka sebutnya di Engineer Gate. Jadi kita selalu ketemu di location namanya Engineer Gate itu 635 hari yang sama. Kadang nggak ada notifikasi lagi. Pokoknya selalu di sana. Is automatic misalnya Selasa Kamis di Engineer Gate 6.30. Udah titik gitu. Nah, itu pace mereka masing-masing biasanya atau pace bareng-bareng ya? jadi gini, masing-masing. Jadi mereka sebenarnya tanda kutip di setiap klub itu mereka sih ada menyebutnya. Jadi kalau misalnya Harrier itu mereka selain di Central Park, jadi kan ini klubnya cukup besar. Jadi mereka di Central Park ada yang morning program, ada yang afternoon. Nah, jadi saya ditanya kamu mau ikutan yang morning atau afternoon. Nah, walaupun tempatnya sama sih, kita juga boleh pindah-pindah, tapi mereka untuk menghitung jumlah aja. Nah, kalau saya ikutan pagi, tapi mereka juga ada yang malamnya juga sekitar 6.30 juga malam. Ada juga di lokasi lain. Di lokasi lain itu di East Side. Kalau saya kan di West Side, di Midtown itu mereka juga ada 2 titik kayak di Manhattan, di Central Park, satu lagi di Midtown. Mereka kalau yang Harrier itu selalu setelah selesai mereka sekitar 5-10 menit mereka stride bareng aja. Mereka jadi kita setelah selesai mereka bilang kumpul sebentar, ya stride aja. Nah ini kickback atau segala macam. Kok ini tolong di mute dong, Cik Nov. Mute Cik Nov. Oke. Ya itu. Ya gitu. Jadi kalau yang di CPRC ini klub baru lah. Mereka belum bayar. Anak lebih muda-muda lah kalau yang CPRC sih. Saya jadi lebih sering malah ikutan CPRC karena lebih rame dan mereka tuh Sabtu selalu longkan. Bagus menurut saya CPRC. Jadi mereka kalau Sabtu 8.30 karena dianggap hari libur ya. Mulainya 8.30 udah siang dan ini mereka selalu long. Tapi longnya mereka kalau waktu di awal-awal cuma sekitar 6 mile, terus mereka naikin terus naik. Nah, waktu saya masih persiapan, jadi saya lari dulu tuh. Karena kan dia kan 8.30, biasa saya lari dulu 10 kilo, baru mereka ikutan 10 kilo. Jadi saya selalu misalnya half marathon. Mereka biasa udah bagi pace sih. Mereka tinggal ngomong gini aja, oke, misalnya di CPRC yang lokan mereka bilang oke lah kita pace 8, kalau pace 8 itu sekitar pace 5. Mereka bilang yang pace 8 di sebelah sini, pace yang 8.30 di sini, pace 9 ataupun slower di sini. Mereka biasa cuma bagi 3 sih. Ya udah habis itu langsung jalan sih. Jadi kalau yang saya biasa selalu ikutan yang pace 8 sih yang itu. Nah, itu yang menurut saya membantu saya pokoknya ngejar pokoknya pace-nya lebih cepat. Malah kalau yang Harrier kan dia kebanyakan cuma tempo sama interval. Itu mereka cepat sekali malah. Kalau yang Harrier itu malah mereka kebanyakan
temponya mereka 4.30-an sih. 4.30-an. Dan kalau mereka tempo 4.30 ke 5 ya, 4.30 ke 5. Kalau di sini mereka hebat-hebat sih. Mereka tempo gitu masih bisa ngajak ngobrol sih. Luar biasa sih. Saya sih pertama kali sih diajakin tempo pace 5 ataupun 4.45, 4.30 sih diajakin ngobrol sih ini juga. Tapi lama-lama sih mungkin karena kebiasaan dan menurut saya itu sesuatu yang bagus sih. Mereka jadi lebih kayak I don't know, tapi feel better aja. Jadi kalau udah sering bisa nafasnya mungkin lebih bagus. Sama sih mereka seperti itu. Mereka bagi bahkan kalau mereka lagi interval, misalnya kalau mereka yang sebut push-nya itu mereka biasa lebih kuat-kuat. Mereka udah lari duluan aja di depan. Jadi kalau misalnya ada yang interval, misalnya kita bilang 800 gitu ya. Mereka ada yang kuat sekali itu ya kalau 800 kayaknya pace-nya 3,5 lah. Gitu. Ya udah mereka lari aja di depan. Masing-masing lah gitu. Sangat cuek sih. Sangat cuek. Nah, rutenya berapa panjang itu? Nanti mereka tinggal tentuin aja rutenya ngelup. Jadi kan di sana sih banyak. Jadi mereka sih nggak punya jarang sekali mereka sebenarnya kalau dibanding dengan yang dilakukan Hensi sih di sini sih sangat tidak akurat lah gitu. Jadi mereka misalnya di stand 800 tidak ada acuannya sebenarnya berdasarkan jam aja. Sangat tidak sistematis dibanding dengan kayak Hensis lakukan. Oke, jaraknya sekian gitu. Ini mereka nggak ada. Jadi 800 tergantung settingan jamnya aja. Jadi biasanya yang kayak ngelitnya itu kira-kira 800 di sini udah dia stop slowing down, yang lain juga ikutan slowing down gitu. Tapi kalau kita yang agak jauh, ya udah kita berdasarkan jam yang pacernya kita aja. Dia biasa ada beberapa orang yang kayak pacer. Nah, itu kamu setting di jamnya untuk interval atau enggak manual aja? Saya kadang ini juga miss programnya mereka. Jadi saya sih biasanya udah ikutan orang di depan saya aja. Jadi saya sebenarnya agak-agak ngawur aja. Jadi mereka pokoknya saya biasa kalau buat evaluasi saya pencet manual aja. Jadi 800 saya pencet. Waktu Manual mereka level. easy floating yang 400 ataupun 800 saya pencet lagi. Habis itu mereka mulai lagi. Amazing sih. Saya terkesan sekali waktu kalau yang di satu klub Harrier itu. Nanti ada fotonya ini misalnya ini saya tunjukin ya. Nah ini nih ada orang ini namanya Greg. Ini satu cewek Kelly. Nah biasa saya selalu ikutan pace-nya mereka. Kalau si Greg itu menurut saya amazing karena dia gini. Dia itu nggak pakai jam, nggak pakai handphone. Nanti dia bisa ngomong gini, I think we are too fast. Hebat sekali. Jadi dia udah punya feeling bahwa pace 430 itu seperti apa. Dan juga distance wise, dia bilang, I think we are already 800. Half mile. Jadi amazing sih menurut saya sih. Dan kan kita misalnya 800 gitu. I think we are too fast. I think we should slowing down. Jadi amazing sih. Nggak pakai Casio gitu juga? Kenapa? Nggak pakai jam Casio. Enggak ada. Kalau yang si Greg itu enggak ada nothing. Tapi kalau yang si cewek itu biasa si cewek itu yang oke. Kadang juga I don't think mereka secanggih Hensis lah. Misalnya kita punya program yang misalnya di set dari awalnya 800 stop ini. I don't think mereka seperti itu. I think mereka sangat tradisional. Oke lah 800 oke mereka stop gitu, mereka pencet gitu. Ya kalau kita sering lari di suatu rute ya, misalnya KBB itu sebenarnya pakai Casio aja cukup karena aku tahu jaraknya gitu. Jadi sini sampai sini 500, sini sampai sini 1 kilo, sini sampai sini 800. Ya, jadi dengan kata lain sebenarnya pakai Casio yang bisa cukup juga untuk dan mereka biasanya juga ini rutenya enggak misalnya kita 800 satu sisi gitu. Mereka biasa ngelup aja. Jadi kadang ngelup 5 kilo dipotong dengan 800 gitu. Jadi iya itu. Jadi ada acuan sebenarnya. Pakai penanda tempat. Jadinya kita
udah hafal gitu. Kalau tempatnya itu terus, Ya. Pasti hafal. Jadi 1 kilonya di mana. Jadi tinggal main waktu aja. Tapi kalau dia nggak pakai sama sekali, wah canggih juga dia. Nggak pakai. Karena rutenya ganti-ganti. Jadi makanya menurut saya mereka sebenarnya, tapi esensinya menurut saya dapat sih. Mereka sebenarnya gini, sebenarnya mau 800 sama 750 sebenarnya I don't think it's really matter gitu. Jadi mereka selalu ininya yang penting adalah kita melakukan interval gitu ya. Ini ya. Jadi mereka sih sangat tidak akurat sih kalau pengalaman saya. Tapi esensinya menurut saya mereka sih lakukan dengan baik gitu. Iya. Cuman ini yang saya lakukan ya. Ya, menjaga motivasi dia itu berarti ya bagus banget ya. Kalau nggak pakai patokan apa-apa, nggak pakai apa-apa gitu. Ya. Dan mereka sih sistemnya mereka hampir sama sih. Jadi menurut saya itu juga kita bisa pakai di TRC. Ya, saya pernah ngobrol sama Hensis, kita bikin misalnya sama location base ini. Jadi kita yang mau improve ini kita ada suatu tempat yang selalu sama gitu. Jadi misalnya kalau saya lihat kan belakangan kita udah GBK gitu. GBK selalu aja misalnya janjiannya di gate 11 ataupun di misalnya yang tempat parkir yang depannya Sultan itu misalnya. Selalu titik yang sama jam sekian. Nah, langsung misalnya rutenya sama, yang terlambat ya udah nyusul aja gitu. Mereka selalu ada namanya, mereka sebutnya coach lah. Jadi misalnya kita ngadain nih, misalnya kita satu di GBK, satu di Alam Sutra misalnya. Nah, mereka selalu yang kayak setiap minggu bisa beda sih orangnya. PIC-nya itu. Mereka sebutnya coach lah. Jadi mereka bilang hari ini akan dipimpin sama coach apa gitu. Nah, jadi mereka sebutnya coach. Nah, jadi kita tinggal ikutin. Padahal sebenarnya mereka cuma briefing 1-2 menit atau habis itu sesudah selesai dia suruh kita stride sebentar. Dia kasih contoh, udah gitu aja. Pulang sih banyak juga yang nggak ikutan stride juga. Banyak kan pokoknya mereka udah tahu nih, udah pulang udah langsung bubar sih. Jarang sekali kita selesainya itu lengkap sih. Banyak kan juga udah kan rumah mereka kan beda-beda lokasi. Jadi setelah selesai udah langsung pada bubar sih biasanya. Jadi biasanya cuma foto sebelum kita lari, sesudahnya udah nggak ada sih, udah hilang banyak kan. Gitu. Yaitu mengenai activity di klub sih. Nah kalau soal apa persiapannya saya nih teman-teman bisa lihat nih. Jadi Hensis hari itu juga di grup coaching kita juga ada. Saya merasa improve sih banyak hal selama 3 bulan ini. 3 bulan waktu saya latihan, saya kerasa improve a lot lah. Memang kalau yang sekarang karena winter sih, setengah mati ini saya sih performanya turun lah, tapi it's okay. CP-nya juga turun banyak sih. Kalau teman-teman lihat ini nanti saya tunjukin CP-nya saya waktu kita persiapan ini di bulan Oktober sih sekitar 260-an. Jadi sekarang turun 249. Nah, selama saya mempersiapkan, saya ada ikutan 2 kali race lah. Tanggal 26 September saya ikutan 10 mile. Nah ini saya juga merasa amazing nih. Jadi saya bisa ikutan waktu acara 10 mile ini. Saya lari sekuat yang saya bisa dan amazing. Ternyata saya bisa lari di pace 4,4 sejauh 16 kilo. Gitu. Jadi itu membuat saya, Hensis juga ada kasih masukan, bagus sekali katanya. Membuat saya lebih confident. Nah, terus mereka ini kan kalau di sini mereka kan semuanya kan goalnya kan ke New York Marathon. Jadi mereka ini adalah milestone untuk persiapan ke New York Marathon. Nah, mereka di tanggal 2 Oktober mereka ada latihan lagi 18 mile. Nah, 18 mile sekitar 30 kilo. Nah, saya juga di sini juga ya coba push gitu, saya masih bisa lari di pace 5 sejauh 30 kilo. Jadi saya masih actually kalau saya bisa semacam ini, actually I can think, actually it's very good ya. Jadi saya merasa bahwa endurance sama performance speed-nya saya membaik gitu ya. Nah, makanya saya kalau teman-teman lihat misalnya, ini suasana lari ini, saya mau tunjukin teman-teman nih foto lah sekilas ya. Untuk di Central Park nih emang sangat enak karena dia ini kan satu park ini namanya Central Park ini
itu kayak Car Free Day. Teman-teman bisa bayangin Car Free Day setiap hari. Jadi ini jalanan ini nggak ada mobil. Nah ini yang kemarin ini salju pertama di New York. Tapi kalau day to day-nya semacam ini. Dan mereka udah bagi nih. Kalau teman-teman lihat yang di fall ini, yang banyak daun ini ada satu garis ini. Garis yang paling pinggir ini adalah jalur pelari. Jalur yang tengah ke ujung sana itu jalur untuk sepeda. Jadi dia dibagi jalur pelari. Jalur pelari bagi dua, satu clockwise, satu lagi counter clockwise. Tapi kan ini juga gede, ini sekitar mungkin 2,5 meter gitu. Jadi cukup lah pokoknya, sangat nyaman. Dan parknya juga besar. Ini kan parknya ini satu loop besarnya ini sekitar 10 kilo. Dan dia banyak loop-loop kecil lah sebenarnya di sepanjang ini. Nah, ini misalnya ini ada loop lake ini lake-nya sekitar 2,5 kilo. Jadi orang lari itu terasa sekali kayak kita Car Free Day, ada suasana larinya banyak. Dan kebetulan kan saya tinggal dekat Central Park. Saya kadang juga larinya ubah-ubah jamnya gitu, kadang pagi, kadang sore gitu. Almost setiap jam ada orang lari sih. Pagi Tengah malam mulai ada, dari tengah malam. malam. Pagi misalnya yang standar sih jam 4:30 gitu. Saya pernah lari jam 5. Rame, banyak lah. Bukan banyak, nggak rame seperti misalnya jam 8, tapi selalu ada orang lari. Terus kalau siang, lunch jam 12 siang pun banyak. Sore ada, malam kalau saya pernah paling malam lari jam 8 malam juga banyak. Tengah Nah, malam kalau saya jam 2 nggak pagi? pernah. Kalau Apa? jam 2 pagi? Nggak pernah saya. Tapi menurut saya, mungkin nggak banyak sih. Tapi mungkin ada lah orang-orang gila kayak Hensis. Mungkin 1-2 ada lah. Gitu. Ya, ini suasananya menurut saya sih enak sekali emang Central. Karena dia nggak ada mobil. Jadi mobil yang ada cuma mobil tamannya, parknya itu. Jadi misalnya mobil polisi kadang dia patroli sama mobil yang angkat dahan ataupun keperluan taman segala macam. Dan ini tidak ada traffic light ya. Traffic light. Dan dia ada tanjakan juga. Jadi kalau kita satu loop itu sekitar 200 meter elevation. Actually kita latihan di sini pun udah cukup sih untuk latihan elevation. 10 kilo 200 kan cukup lumayan gitu. Cukup lumayan. Nah, ini ya ini ada 2 grup lah. Yang kalau yang atas ini yang saya bilang anak-anak muda. Nah, ini kalau kita yang cowok nih suka nih, ceweknya ya muda-muda, cantik-cantik gitu. Kalau yang di bawah ini yang grup yang saya bilang lebih serius nih. Yang banyak kan usianya kelihatan sih beda. Kalau yang di bawah ini usianya menurut saya ya 30, 40 gitu ya. Kalau yang di bawah ini, yang atas ini emang anak-anak muda sih. Ceweknya mungkin menurut saya sih kata-kata di bawah 30 ya, 25 gitu. Biasanya yang lebih tua lebih serius ya menyiapkan. Betul. Iya, betul sekali. Sama Jadi yang berarti di tendensinya sama iya. sini. Jadi kalau yang Harrier ini kalau saya lihat dari datanya mereka sih lebih profesional lah. Jadi mereka punya data subtree-nya sih banyak kalau yang di sini. Jadi kalau misalnya pelatihnya misalnya nih ini ya dia subtree gitu. Kalau di Harrier di yang atas, nah ini ada beberapa nih subtree nih kayak si Mike ini dia subtree, ada beberapa. Dan banyakkan juga sebenarnya mereka sebutnya coach itu. Jadi misalnya kayak Eli ini saya cukup dekat sama dia. Baru pertama FM sih. Ya udah pertama FM ya sekarang dia disebutnya coach lah. Jadi maksudnya sebenarnya kan mereka sebenarnya coachnya cuma gitu aja. Ada jadwal lari ya dia mimpin aja gitu. Ya udah coach gitu. Actually ya pacer aja sebenarnya gitu. Quite simple gitu. Nah ini yang saya bilang si Greg itu. Nah, kalau ini si ini Kelly. Kelly ini menurut saya juga luar biasa sih. Saya tanya dia PB dia berapa, dia nggak senyum-senyum aja. Tapi menurut saya ini cewek sih easily 310, 315 nih. Dia misalnya interval itu ya pace 430 ya santai sekali. Nungguin ini kuat sekali pokoknya nih cewek. Facility sih kalau misalnya kita di Jakarta misalnya mau cari trek semacam ini mesti di GBK ya kan kita trek kayak gini. Kalau di New York sih trek semacam ini
Dan ini terbuka begitu mudahnya, kayak kita ke mana, Sumantri, bebas masuk. Kalau trek kayak gini di New York yang saya suka liatin ada 3 tempat nih. Tempatnya bagus-bagus nih kayak di GBK, tapi outdoor aja. Taman yang pintu masuknya terbuka, sangat enak sih sebenarnya, mau interval segala macam. Saya ada lihat 3 tempat, sempat latihan interval di ini. Kalau ini bukan di Central Park sih, tapi di tempat lain, tapi dekat juga sih, dekat sama Central Park. Nah, ini jadi setelah saya latihan segala macam tadi, ya saya juga lihat-lihat berdasarkan yang stride. Saya sebenarnya kalau lari di sekitar segini, saya bisa aimingnya 325 gitu. Jadi saya sempat juga dreaming, saya ada WA-WA sama si Richie kan ya kompor juga nih, coba aja. Jadi ya oke lah, jadi saya memberanikan diri, saya bilang oke lah, saya mau lari di CP sekitar di atas 90 sih. Jadi sekitar kalau saya lihat secara pace 450 ke 5 gitu, sekitar 235. Dan ini yang saya lakukan sih sebenarnya. Tinggal ya yang kayak Hensis bilang lah, pokoknya plan what you do your plan gitu ya. Nah, ini hasilnya. Ya, di sini ada tanjakan sih. Jadi emang kalau Philadelphia ini emang agak ada beberapa tanjakan sih. Ini teman-teman bisa lihat ada beberapa tanjakan, tapi setelah half marathon boleh bilang flat gitu. Tapi memang kalau dilihat saya mungkin di 38 itu juga sama nih, masih belum endurance-nya masih belum kuat. Jadi sekitar 38 power saya turun sih, tapi masih oke lah, masih, karena kebetulan jalannya flat, saya masih bisa push gitu. Memang agak nggak enaknya itu adalah kalau buat saya adalah saya nggak tahu tuh jamnya udah, tapi emang saya waktu di lari udah kelihatan nih jamnya kayaknya beda 1 kilo, tapi ternyata malah lebih dari 1 kilo. Jamnya saya sebenarnya waktu finish saya 44 kilo, jadi bedanya 1,8 kilo, agak kebanyakan. Jadi agak sedikit salah dalam prediksi waktu aja. Ya ini hasilnya ya cukup oke. Ya, first half-nya 144, second half-nya 152. Jadi kalau kita lihat ini cukup bagus ya, cuma sekitar 5 menit delay di second half-nya. Kalau ya ini buat ini aja, buat acuan ya buat teman-teman. Kalau di US sih mereka kuat-kuat lah. Jadi kalau misalnya saya ini divisionnya saya di atas 50, saya di 107 nih dari 1300. Kalau mau lihat misalnya egg groupnya 50-54, luar biasa ya. Kalau mereka orang sini yang kuat-kuat sih sub 3 itu sangat banyak sih sub 3. Jadi kalau ini misalnya usia 50-54, yang nomor satunya itu ya sekitar 243, dan ini rame nih, rapat nih sampai ke sub 3 gitu. Kalau lombanya sendiri juga menurut saya juga bagus. Mereka misalnya yang juara satunya di sekitar 215, 213 ya. Ceweknya 228 ya. Jadi Philadelphia sih dia ngakunya sebagai top 10 best FM in US, dia bilang. Menurut saya sih dari sisi organizing segala macam sih bagus. Malah menurut saya sih, saya suka dengan Philadelphia itu, mereka ngundang beberapa tokoh pelari. Jadi misalnya ada Bert Palo, juga ada yang saya lupa. Saya ada beberapa foto sama itu. Mereka ada yang satu pemenang orang Kenya, satu yang ini juga diundang, dibayarin untuk orang foto segala macam. Mereka ada session disuruh sharing, terus mereka buka meja untuk orang foto gitu. Menurut saya itu sesuatu yang menarik, hal kecil tapi mereka membuat pelari itu jadi ada interaksi dengan tokoh pelari gitu. Nah, ini summary-nya menurut saya ya kalau misalnya saya bisa PB, apa yang why I can do that, mungkin menurut saya pertama adalah suasana lari. Saya merasa memang
punya tempat yang saya bisa lari kayak Car Free Day di Jakarta dan banyak pelari yang kuat itu menurut saya sih sangat membantu sih. Dan yang kedua sih emang personal reason karena saya punya banyak waktu karena ya kerjaan juga overlapping. Kalau kerjaan cuma bisa lewat Zoom. Terus ketiga menurut saya ya sama yang kayak Hensis bilang lah, emang kalau kita lari harusnya pacing is very important. Nah menurut saya dapat kesempatan pacing di sini sih banyak sekali sih. Jadi kalau misalnya pace 4:30 ke 5 sih di sini sih mudah sekali kita mencari orang yang lari di pace seperti itu gitu. Nah, sedangkan yang saya lakukan berbeda, menurut saya berani aja untuk lari kalau sebelumnya saya merasa takut bong, tapi pengalaman waktu saya waktu kita latihan di park sih, saya selalu ingat kata Hensis, lari slowing down juga tidak menjamin di second half-nya kita sih sebenarnya. Bisa juga ada bong sih. Jadi ya udah mendingan kita all out ya second HM-nya ya let's see aja, spirit aja yang menentukan. Jadi udahlah. Jadi saya waktu dipilih ya saya pokoknya first half-nya saya lari as plan, saya nggak takut dengan bong segala macam, udah saya ya itu. Mungkin yang agak beda yang saya lakukan ya mungkin form ya, saya selalu stride exercise setelah lari. Nah itu jadi kadang saya walaupun misalnya kalau grup yang kedua itu mereka nggak pernah ada stride, tapi saya jadi habis lari saya selalu stride sendirian aja berdasarkan pengalaman dari grup yang satunya itu. Jadi saya selalu habis lari saya selalu high heel, kickback, ini segala macam lah sama itu. Kalau yang lain saya juga ada suplemen sih. Suplemen itu nggak tahu ya ada efeknya nggak, tapi saya merasa lebih ya nggak tahu ya lebih apa ya lebih enak karena ada beberapa suplemennya yang di sini sih ada toko yang saya suka namanya Vitamin Shop. Dia selalu agak beda sih bahannya. Nanti saya bisa kasih lihat fotonya. Nah kalau yang untuk kedepannya misalnya kalau saya mau mengejar BQ saya cut 17 menit, menurut saya harus improve cadence karena menurut saya cadence saya kalau dilihat dari data masih di bawah 180. Jadi menurut saya kalau saya bisa misalnya ya 185 gitu menurut saya akan improve ya lumayan itu bisa kalau form ya mungkin tetap diperbaikin sama ketiga endurance gitu. Nah, itu aja dari saya. Thank you. Kalau ada pertanyaan ataupun tambahan dari Hensis, ya silakan. Mungkin balik lagi ke slide sebelumnya. Coba balik ke slide sebelumnya. Jadi mungkin tambahan aja untuk improve ya. Mungkin jangan lupa faktor terbesar itu kayaknya sih berat badan ya. Jadi kalau kita bisa mengurangin 1 kilo mungkin bisa saving 5 menit ya. Saving 3-5 menit gitu. Jadi mostly yang dilupakan itu sih. Jadi ya kalau bisa berat badannya dijaga, massa otot ditambah, massa lemak berkurang. Jadi nggak harus berat badan turun, tapi mungkin massa otot bisa jadi ditambah ya from time to time. Ya terus mau nanya soal waktu FM kalorinya gimana? Kalori intake-nya? Saya waktu lari FM saya kan bawa celana yang ada kantong. Saya sih bawa 7 gel. Saya ada bawa Morton, saya ada bawa Gugel. Kurang lebih 100 kalori per 30 menit kalau gitu ya. Iya. Saya sih sebenarnya sekitar 40 menit saya ambil satu sih. Saya makan satu. Sekitar 40 menit ambil satu. Terus di beberapa WS dia juga ada, jadi saya juga ada ambil punyanya mereka sih. Jadi punya saya sendiri nggak habis malah. Jadi saya minum punyanya mereka. Jadi setelah selesai saya masih ya. Pokoknya saya makan mungkin sekitar 7 atau 8 selama FM itu. 7 sampai 8. Ya, berarti 800 kalori. Ya, 800 kalori. Kalau suplemennya tadi apa? Vitamin atau? Bentar ya. Saya ada fotonya nih. Kelihatan nggak nih? Belum. Masih
PowerPoint-nya nih, kayaknya PowerPoint yang di-share nih, bukan screen-mu. Oke. Mesti matiin dulu kok screen sharing-nya, pindahin ke yang foto suplemennya. Kelihatan nggak? Ya. Udah kelihatan. Nah, itu yang mana tuh? Banyak tuh. Di sini sih kalau yang lihat yang kecil-kecil ini, di sini sih dia ada yang namanya pre exercise sama yang intra ataupun post. Jadi kalau dia ada beberapa sih ini, tapi menurut saya sih is more about marketing sih. Tapi saya ada nyobain sih, ada yang namanya pre. Jadi kalau pre, jadi saya sebelum lari saya minum sih, minum. Ada yang intra ataupun post. Nah jadi nanti saya sih ada beberapa ini, nanti saya mau bawa sih saya ini. Ya, Saya ada, mungkin foto kandungannya aja. Kandungannya nggak Ya, perlu mereknya, tapi kandungannya jadi isinya apa aja sih gitu. ya oke. Nanti saya foto ini, saya kirim Ya, fotonya. sip. Yang mungkin yang itu juga yang BCAA sih, asam amino acid ya. Jadi saya selama 3 bulan itu ya saya sih ya karena di sini gampang ya saya pakai ini sih. Jadi sebelum saya lari saya minum sedikit. Waktu intranya biasa saya bawa botol aqua yang saya bawa lari ataupun saya taruh di pohon sih. Saya taruh di pohon. Jadi kalau misalnya half marathon, saya udah siapin 1 botol untuk hidrasi. Jadi saya taruh di 1 pohon yang tempatnya saya hafalin. Saya minum setelah 10K gitu. Nah, saya isi yang intra biasa. Saya isi yang intra. Kadang saya campur juga dengan whey protein. Ini semua whey protein juga sih. Whey protein. Gitu. Kalau yang Philadelphia Marathon itu berat badan dibanding dengan yang The Park Marathon itu sama atau turun? Mungkin sedikit lebih slim sih, I think. Saya nggak nimbang sih karena nggak ada timbangan sih. Tapi berdasarkan feeling sih, oke. Sebenarnya Hen, saya ada ini sih. Pilih itu kan November 21. Saya jujur ya sebenarnya sebelum sekitar awal November itu kaki saya semua ada sakit sih. Jadi saya sebenarnya actually peak-nya saya tuh sebenarnya agak ini sih, enggak. Sebenarnya waktu dipilih itu menurut saya is not my peak sebenarnya. Kalau misalnya saya FM-nya itu di awal November, I think I can run faster gitu. Karena menurut saya saya nggak tahu kenapa ya penyebabnya. Ya mungkin saya selalu pakai sepatu yang sama gitu ya. Tapi saya merasa di kaki saya itu, kakinya saya itu kayak apa, under ya, under. Jadi saya merasa kayak kakinya saya itu nggak flat. Jadi apa, ada istilahnya under Underpronate. Ya, underpronate. Jadi saya merasa kaki saya itu kayak ini nggak flat. Ya, tapi nggak terlalu mengganggu, tapi saya agak takut aja. Tapi emang ada beberapa kali saya merasa sakit, jadi saya sebenarnya waktu sebelum pilih itu ada 2 mingguan itu agak kacau sebenarnya proses persiapan larinya sih. Tapi still oke karena memang persiapannya udah oke sih. Jadi agak sedikit error di 2 minggu terakhir sebenarnya. Tapi masih oke. Tapi I think it's not my best timing sebenarnya. Best timing mungkin di awal November sih. Awal November. Gitu. Saya nggak tahu ini pengaruhnya seberapa banyak sih. Tapi salah satu yang saya lakukan berbeda adalah minum ini sih. Iya, biasa kalau setiap race memang apa ya, kita ngerasanya kayaknya masih ada nih yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi
Artinya time to time kita sebenarnya belajar hal yang baru gitu. Jadi dulu nggak kepikiran, sekarang jadi kepikiran. Jadi kita kayak coba perbaikin lagi, belajar lagi gitu. Kayaknya selalu ada aja gitu. Ya bagus sih. Jadi artinya kan ya semakin kita memahamin itu, mungkin di kedepannya kita bisa improve lebih lanjut lagi ya. Ya kalau teman-teman ada yang mau nanya ya silakan ya. Mungkin ada yang mau ditanyain. Nanti aku juga ada share sedikit ya, sedikit soal nambahin aja data tadi yang menurut aku mungkin penting untuk disampaikan ya. Ada yang mau nanya kah? Langsung aja di unmute. Aku mau nanya nih Ko Edi. Tadi Ko Ya, Edi silakan. sempat bilang ada dikasih gel di race-nya. Jadi kalau race war itu dikasih gel kok. Ya, Kuat kalau di luar sih banyak sekali kasih gel. Dulu waktu misalnya saya di Moskow itu sama dikasih kayak gel. Kalau yang di sini dikasih gelnya yang apa? Yang honey. Honey stinger Honey. itu. Ya itu, ya stinger itu di sini. Di Lumayan sini loh, gel. itu sekitar ya 40. 3 sampai 4 dolar satu. Iya, iya. Kita sih bebas ngambil. Saya sih sekali ambil 2 3 gitu udah ambil. Ya, race yang proper seharusnya disediain gel di kilometer. Oh gitu. Betul. Sesudah half marathon. Ya, kayak full marathon Jakarta marathon yang pertama dulu kasih itu. Tapi begitu tahun kedua udah hilang semua. Jadi biasa dikasih yang sampel-sampel semua gitu. Di KM marathon juga dikasih kilometer 20 ke atas, di Singapura marathon juga dikasih. Jadi harusnya standar karena ya kita nggak bisa tanpa nutrisi di 20 km ke atas gitu. Kalau dikasih ya kayaknya nggak tahu ya, pelit kali ya. Atau Orang Indonesia kasih terus jual-jualan lagi kok. iya kan di ada tulisannya sampel, jadi tidak untuk dijual gede-gede tuh. Jadi ya tetap aja orang Indo gitu. sampel. Selain gel ada apa lagi kok di race WS-nya, water station? Ada energi drink ya sama stinger itu dia ada ini. Nggak ada buah, nggak ada fruits. Nggak ada. Cuma air, energi sama Energi gel. sama gel. Gel ya. Jadi biasa mereka gelasnya itu ada 2, gelas yang energi sama air putih aja. Jadi kita tinggal sama lah kayak kita di Indo ya misalnya Pocari sama air putih gitu kan. Kalau gel sih di beberapa station ada WS-nya. Kalau Morton sih jarang tuh Wiwi ada tulis Morton. Kalau Morton katanya di Boston dapat Morton ya. Terus di bisa sini ngerampok. susah beli Morton. Kayak di Amazon itu nggak ada. Saya nggak tahu kenapa Morton itu adanya di toko-toko sport ada. Kalau kita ke toko sepatu yang itu toko sport ada. Tapi kalau misalnya dibeli Amazon nggak ada. Saya nggak ngerti kenapa. Kalau Gugel sih gampang. Yang lain nggak gampang. Kalau Morton sih susah belinya. Saya sebenarnya habis lari sih itu juga sih cedera juga sih sedikit. Jadi saya sebenarnya karena saya 2 minggu setelah pilih, saya 2 minggu setelahnya saya sebenarnya register di California Marathon. Saya nggak planning sebenarnya, tapi pas saya mau pergi ke California, jadi saya cari-cari di Facebook. Nah ini mungkin buat teman-teman sih. Jadi kalau kita last minute ya, kalau race-nya di Amerika, mereka itu cukup mudah untuk namanya transfer bib dan is legal. Nah, jadi saya cari-cari di internet, ada orang yang jualannya transfer sebenarnya, yang mereka nggak bisa ikutan, mereka mau kasih bibnya. Nah, itu memang panitia ada metode untuk transfer bib. Transfer bib itu cuma bayar $40. Nah, jadi saya kalau kita misalnya kita beli race-nya itu 200, kalau kita last minute udah $200, 215 kalau nggak salah. Nah, Kak, saya cari di Facebook itu ada orang yang, dan bukan cuma satu ternyata, banyak sekali orang yang nggak bisa lari, transfer bib, itu saya cuma bayar sama dia, bayar cuma $50 dan bayar transfer bibnya 40. Malah semakin ujung ada orang yang cuma bilang bayar transfer bibnya aja $40 aja. Jadi teman-teman kalau misalnya
race di US, kalau misalnya kecuali yang Boston, yang ini sebenarnya teman-teman bisa cari yang transfer bib itu, dan tanda kutip juga lebih murah. Nah, jadi saya sebenarnya daftar di 2 minggu setelahnya, tapi jujur saya karena saya push dipilih, saya cedera sih. Jadi saya sebenarnya waktu di California saya ikutan sih, karena udah sakit, tapi saya juga tetap datang ngambil race. Cuma ikut 10 kilo aja. Setelah 10 kilo saya nggak mau, karena memang larinya juga pace 6:30 gitu. Tapi dingin juga, udahlah saya habis itu saya DNF, saya pulang. Nggak mau maksa juga. Gitu. Karena udah pasti nggak akan PB juga sih. Itu berapa minggu setelah Philly kok yang California? 2 minggu. 2 minggu. Oh, itu beli transfer bid-nya sebelum Philly atau sesudah Philly? Ya, mungkin 3 minggu sebelum race saya beli bibnya itu. Oh, 3 terus minggu sampai abis 4 itu minggu. awal November mulai ada agak injure lah kakinya. Setelah lari, jadi saya sebenarnya sebelum lari FM nggak sampai sakit sih, cuma saya merasa kok yang tadi apa under pronation itu, ya mungkin sepatu kikis di bagian luar, betul mungkin. Jadi saya merasa ini beda nih, saya udah ganti sepatu tapi tetap aja merasa beda. Jadi mungkin in some way menurut saya bukan cuma soal sepatu, mungkin karena kelamaan mungkin sepatunya rusak gitu ya. Jadi mungkin ototnya juga ada sedikit masalah. Karena saya pakai sepatu baru, saya ada beli New Balance Fuel Cell ya, yang baru, yang bagus itu. Saya juga merasa kayak agak miring gitu. Nah, yang California sih saya recommended sih kalau teman-teman mau lari, karena itu flat. Itu benar-benar flat itu. Itu I think elevation gain-nya mungkin di bawah 100 gitu. Itu bagus California banget. di LA apa di mana sih kok? Di kota kecil, kota Sacramento namanya. Ya, Sacramento. Oh, yang Sacramento. dekatnya San Francisco. Nah, itu sih flat. Bagus. Ya. Pertanyaan dari OB tuh, temperatur mempengaruhi kekuatan nggak? Oh, Temperatur di sana. ya, jadi kalau teman-teman yang mau race di musim di fall gitu, di fall itu by teori mestinya sih kalau kita lari di tempat yang lebih dingin, tempat yang lebih dingin itu heart rate-nya kita turun sih. Turun katanya sekitar 5 poin gitu ya. Pace-nya kita jadi lebih mudah. Ya kalau saya sharing kepada teman-teman ya, lari kalau teman-teman lari di fall, misalnya mulai dari Oktober, November gitu, Oktober, November, ya sama juga misalnya kalau di Tokyo di bulan Februari masih dingin itu, ya teman-teman harus punya persiapan sih. Biasa persiapan yang mesti kita lakukan adalah gini, teman-teman mesti punya baju yang siap dibuang lah. Jadi biasa sih orang di sini kalau misalnya sebelum lari kan kita kan biasa datang kan 1 jam sebelumnya gitu kan, masih pagi. Kalau misalnya kayak dipilih itu mereka mulainya cukup pagi, mereka mulainya jam 7 pagi, dan itu kita kan berarti ninggalin hotelnya kita kan jam 6, itu masih gelap. Biasa mulai terang tuh 6:30-an gitu kan, itu masih dingin. Nah, waktu kita lari biasanya kita masih misalnya lari pakai baju 2 lapis, habis itu kan kita buang, kita pakai sarung tangan kita buang, kita pakai, bahkan sebelumnya waktu kita nunggu kita biasa orang pakai jumpernya waktu kita mau lari udah kita buang gitu. Itu aja sih yang teman-teman mesti siapin gitu. Kalau larinya heart rate-nya mungkin sedikit lebih enteng sih mungkin, tapi heart rate-nya saya lihat juga masih tinggi juga, sekitar 170-an overall ya. Mungkin karena saya memang agak tinggi sih heart rate-nya. Gitu. Kalau mau ngejar PB sih nggak worth it juga lah ngambil apa Morton. Beli di sini sekitar $4.5. Ya Tapi itu mama susah doang juga. lah yang ngambil. Kita tahu sama tahu, mama aja. Kita mah ngambil gitu. Kalau enggak ya loop kedua lah kita ambilin. Other. Ya. Terus tulis
Oke, mungkin aku ada share sedikit ya, teman. Ada tambahan ya. Aduh, kayaknya disable nih punyaku nih, nggak bisa share nih. Oh, aku ini balikin ke ini. Iya, aku pindahin ke Ya, oke. bisa nggak sih? Klaim lagi, lu assign lagi. Iya. Oh, ini gua host ya. Balikin ya, betul. Dah. Oke. Screen. Nah, ya mungkin yang aku share ya. Jadi terutama yang memakai street ya. Jadi critical power yang mungkin tadi dibahas sedikit penjelasan itu, ini critical power ini biasa kita tes ya. Maksimal effort bisa kita lakuin 9 menit atau bisa kita lakuin 3 kilo atau 5 kilo. Sehingga critical power ini nanti otomatis sama software-nya dia keluar ya number-nya untuk pemakai street ya. Sehingga nanti dibagi berat badan kita akan punya watt per kilogram nih. Jadi level lari kita sebenarnya ditentukan oleh ini. Jadi kayak 3.83 itu banyak ya. Atau sampai kisaran sampai 4 lah. Jadi mungkin sebagai perbandingan ya bisa dilihat maraton levelnya mirip-mirip juga gitu di Coros ya. Seperti Yudi, Alex itu kisaran itu ya 3,8 ya. Nah, kemudian untuk running stress balance-nya juga kalau misalnya latihannya bagus, mungkin di level produktif ya untuk latihannya. Jadi stress balance itu average 7 hari dikurangin average 42 hari. Jadi artinya 7 hari terakhir itu latihannya lebih keras ya dibandingkan rata-rata 42 hari sebelumnya. Nah, terus ini aku tarik dari street ya. Nah, ini ada 3 ya. Yang paling bawah itu durasi, yang tengah itu jarak, dan yang atas itu training load ya. Jadi misalnya kita lihat durasinya dulu yang paling bawah ya. Jadi ini 3 bulan sebelum Philadelphia Marathon ya. Jadi untuk durasi ya awal-awal 4:30 per minggu ya. Ini moving time ya, bukan elapse ya. Habis itu naik ke 6 jam sampai 7 jam ya. Rata-rata flat dari 6 jam 7 jam selama kurang lebih 2,5 bulan sampai pertengahan Oktober. Kemudian di akhir Oktober itu naik ya, naik. Kemudian mungkin ini yang dimaksud Edi. Jadi peak-nya itu dekat-dekat situ mungkin lebih bagus ya di awal-awal November harusnya. Jadi yang aku kotakin ini peak ya. Sementara perjalanan CP-nya dari awal dulu 36 yang paling atas ya, watt per kilogramnya. Itu kita tracking awal-awal 3,66, kemudian latihan dengan bagus bisa 3,9, habis itu bisa naik lagi jadi 4,04 ya paling tinggi ya di Oktober. Nah, kemudian dari durasi ini kan kelihatan flat. Nah, dari jarak juga terlihat flat tuh. Jadi jarak mingguannya ya sekitar 65 sampai 70, ada yang 77 gitu ya. Cuman dari durasi sama jarak itu terlihat flat banget 2,5 bulan. Nah, itu kalau kita pakai acuan jarak atau durasi atau average pace ya, jadi kelihatan flat banget. Tapi sebenarnya intensitasnya itu naik karena bisa kita lihat dari training load-nya ya. Kalau street pakai running stress score. Nah, running stress score-nya itu meskipun jaraknya sama dan durasinya sama, artinya average weekly pace-nya sama. Tapi sebenarnya load training-nya itu naik perlahan-lahan gitu ya. Jadi awalnya 220, terus 300, kemudian sampai 400 gitu ya. Terus kemudian sampai peak-nya itu 580 ya. Di situ 104 km tuh dalam 1 minggu ya. Dan average pace-nya pun di bawah pace 6 ya, 928 aja 1 minggu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi kalau mungkin patokan yang bagus itu kita bisa pakai training load instead of weekly mileage atau average pace weekly-nya gitu.
Sehingga load itu bisa saja jarak dan durasinya sama, tapi loadnya beda-beda. Apa yang membedakan? Nah, itu intensitas intervalnya, jarak temponya, terus kualitas long run-nya. Nah, artinya membedakan itu adalah quality run ya, yang nggak bisa kita lihat gitu. Jadi kalau pakai training load, maka quality run-nya itu akan tercapture gitu. Jadi semakin bagus, maka training load kita akan semakin tinggi gitu. Sampai rest day itu biasa, nah yang aku paling suka itu ya kita naikkan sampai peaknya, mungkin bisa simulasi juga sekalian simulasi nutrisinya seperti tadi yang dibilang 100 kalori per 30 menit apakah kurang atau terlalu berlebihan gitu ya. Jadi kurang lebih 2 sampai 4 minggu sebelum rest day, jadi kita bisa punya feel-nya di rest day-nya gitu. Nah, mungkin aku share sedikit untuk training plan yang dulu-dulu ya dari awal ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya training load-nya kita desain, kemudian ada time trial, kita bisa set race A-nya untuk FM di Mei, kemudian race B-nya kita coba HM, kemudian race C-nya mungkin 5 kilo 5K, 10K. Nah, dari training load itu nanti akan bisa kelihatan gitu. Jadi sekalian kita plan juga race A, B, C yang mau kita ikutin gitu. Jadi kurang lebih sih kesimpulannya ya dari training load itu ada average 7 day, ada average 42 day. Jadi average 7 day ini biasa pada umumnya disebut sebagai fatigue. Kemudian yang 42 hari ini disebut sebagai fitness gitu. Jadi kalau kita latihan keras selama 7 hari, maka setelah kita lakukan selama 6 minggu atau 42 hari, maka fatigue kita itu akan menjadi fitness gitu ya. Jadi kita jaga 7 harinya ini nggak terlalu tinggi banget, tapi konsisten. Sehingga nanti berubah menjadi fitness, jadi 42 hari average. Nah, sehingga kalau kita latihan dengan bagus, stress balance-nya itu pasti minus gitu. Jadi 7 hari dikurangi 42 hari akan minus, jadi kita produktif. Nah, jadi mungkin secara garis besarnya begitu ya untuk training load ya. Jadi kemudian sebelum race 2-4 minggu, nah itu kita turunin intensitas, kita turunin jarak, kita turunin training load-nya sehingga balance-nya jadi positif sehingga kita siap untuk race-nya waktu sehingga kelihatan dari kuningnya ini begitu load-nya kita turunin maka otomatis stress balance-nya akan naik sehingga jadi positif. Jadi lebih siap untuk race atau biasa kita sebut dengan tapering-nya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya lebih lanjut, boleh disampaikan nih. Ada yang mau nanya nggak tuh? Boleh nih, Mincu tanya dah. Kalau ini selain lari ada cross training atau ngelakuin exercise apa atau khusus lari aja? Atau ada massage, nggak tahu sports massage atau gimana? Masih mute kok. Masih mute. Oke. Kagak lah, nggak ada yang nanya ini. Oke. Iya. Saya sih ada main sepeda juga sih. Ada main sepeda sekali-sekali. Tapi selain sepeda ya mungkin menurut saya banyakkan strength aja, core training. Massage sih enggak sih di sini enggak pernah massage, mahal massage di sini. 1 jam $80 ya. Jadi enggak ini lah. Nanti di Jakarta aja massage-nya. Itu strength-nya ke gym apa? Enggak sih. Saya biasa habis saya lari di park ya saya ini aja saya biasa
habis start itu ya saya misalnya push up 10 kali 2, sit up 10 kali 3, sama ya beberapa inilah flexibility segala macam. Masih ada pertanyaan nih, kok pada diem-diem semua? PHB lah mau nanya kali. Atau nih ada Papi Rex nih yang mau mengincar BQ. Oh iya, dia dipersiapkan ya BQ ya. Iya, makanya nih Papi Rex Lainnya nggak tahu tuh, bisa kita tanya mungkin timeline. nggak dari awal mendengar. Ya. Hmm. Kalau Ci Acen, Wiwi gitu mungkin udah BQ ya. Nah, kalau Ci Acen sih kan grupnya sama, cewek sih 350 udah BQ. Tapi lebih penting konten lah daripada BQ, mama biasa. Lebih penting apa? Lebih penting apa kok? Apa tuh? Lebih penting ngumpulin Morten, ngumpulin satu mahal. Gila, enggak lah. Kalau yang bisa transfer itu nggak semua. Kalau New York sih nggak bisa transfer sih. New York Marathon. New York, mungkin kalau nggak ada pertanyaan saya cerita ini ya teman-teman. Jadi kalau saya ada ini juga sih cerita sama Hansis sih. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya di Amerika ini yang mengadakan race itu adalah organisasi lari. Jadi kalau kita di Indonesia kan yang organize lari itu kan kebanyakan company. Jadi misalnya ya Borobudur sebenarnya kan yang ataupun bukan organisasi pelari. Kalau di Amerika rata-rata yang organizer-nya itu yang pemilik eventnya itu adalah organisasi lari. Jadi kalau misalnya New York Marathon itu dipunyain sama New York Runner Club gitu loh. Dan itu menurut saya sih luar biasa. Jadi di New York ini jadi misalnya kan mereka punya organisasi besarnya New York Road Runner, NYRR mereka bilang. Jadi NYRR itu adalah organisasi induk yang ada di New York. Nah, semua klub-klub itu menginduk ke NYRR ini. Jadi semua kalau kita masuk ke waktu kita misalnya register itu ketahuan itu yang punya New York Marathon itu pemiliknya adalah NYRR ini. Nah, semua klub-klub ini mereka terdaftar di NYRR ini. Dan mereka sebenarnya sangat sistematis. Mereka jadi semua klub yang terdaftar itu mereka punya kayak sistem poin. Sistem poin. Jadi menurut saya ujungnya itu banyak sekali. Mereka jadi misalnya setiap klub itu juga ada persaingan. Jadi misalnya klub-klub yang hebat, misalnya Harrier itu dia bukan yang top banget, tapi menurut saya dia mungkin bisa top 10, top 15. Ada lagi yang lebih hebat lagi. Nah, mereka ada poin sistemnya. Jadi mereka misalnya seberapa banyak membernya mereka tuh misalnya top 5 di setiap grup. Nah, mereka kan ada lomba. Mereka ada banyak lomba. Dari NYRR ini, mereka setiap kali lomba itu, mereka memonitor siapa yang misalnya di top 5 podium di setiap grupnya. Mereka nanti ada sistem poinnya. Berapa banyak misalnya yang ikut New York Marathon, ada sistem poinnya. Nah, sistem poinnya itu nanti ada privilege yang saya nggak tahu sih privilege. Mungkin mereka dapat slot tambahan segala macam. Tapi yang udah pasti organizer-nya itu bukannya company, tapi is belong to club. Nah, itu menurut saya mimpinya kita ke depan mungkin kalau misalnya TRC bisa holding banyak klub yang lain, sebenarnya memang kita harus membuat asosiasi pelari yang dimana nanti misalnya kita ngadain Jakarta Marathon, is belong pemiliknya itu adalah organisasi pelari. Nah, itu menurut saya, jadi kepentingannya itu jelas sekali, kepentingannya pelari. Jadi bukan kepentingannya sponsor, kepentingannya pelari. Jadi mereka ada sistem yang bagus sekali. Jadi misalnya kalau kita di klubnya itu, New York Marathon kan susah dapat, karena mereka kan sangat besar gitu. Nah, sangat besar. Kita sebagai misalnya walaupun orang biasa, nggak hebat, masih bisa dapetin. Mereka ada sistem namanya 9+1. Jadi kalau kita ikutan eventnya NYRR itu 9 kali, tambah 1 kali melakukan volunteer di eventnya, mereka pasti akan dapat tiket.
pasti dapat. Nah, mereka jadi ada sistemnya. Jadi misalnya saya nih ikutan 9 kali event yang diadakan NYRR, sama 1 kali saya volunteer, saya di-guaranteed saya akan dapetin New York Marathon yang susah itu, gitu. Ya itu sih kalau mau sharing gimana mereka mengorganize event. Dan NYRR itu walaupun mereka organisasi pelari, luar biasa, mereka nyewa ada satu kantor, jadi kalau kita ngambil bib segala macam di tempat itu yang nyewa adalah NYRR. Jadi kalau kita sebagai anggota NYRR itu kita bayar sekitar berapa ya? $35 setahun, member setahun. Nah, kalau kita ikutan setiap kali kita ada event kita didiskon 20% event. Nah, tapi sebenarnya dia mau ngumpulin massa. Jadi setiap orangnya itu, jadi mereka sih ya hebat lah. Kalau soal di US ya, banyak sekali yang kalau soal lari ya, kalau misalnya goal segala macam di Indonesia sih banyak sekali, di US sih banyak sekali yang goal lah. Jadi kalau misalnya kayak Philadelphia nggak terkenal sih, tapi mereka ya goal gitu. Karena memang mereka di sini sih lebih besar lah, lebih bagus. Cuaca menurut saya sih sangat tergantung sama musim sih. Kalau menurut saya sih buat orang Indonesia mungkin yang terbaik sih supaya nggak terlalu dingin sih, menurut saya maksimum sampai dengan bulan Oktober, November kali ya. Kalau mungkin awal tahun mungkin yang kayak Boston itu di bulan April sih, I think udah lewat musim dingin sih. Kalau musim dingin sih nggak mudah sih. Gitu. Musim autumn ya, fall ya, autumn sama spring oke. Gitu. Ya Ricci cerita kalau di Cina juga banyak yang bagus, tapi sekarang nggak bisa masuk ke Cina sih. Di Eropa sebenarnya sekarang sih Eropa juga banyak sekali. Kalau saya kan pernah ikutan misalnya Hanover juga sangat menarik sih, juga bagus. Paris juga bagus sekali. Paris Marathon itu goal, dia nggak masuk major marathon yang 6, tapi menurut saya sih kualitasnya juga bagus sekali. Paris Marathon dan view-nya juga bagus sekali. Tempatnya dan juga gede sekali. Waktu saya lari 2018 itu 35.000 pelari sih. Dan kalau misalnya kalau kita ikutan di major marathon ataupun kayak di US ini luar biasa sih. Kan mereka kan ada pacer 3 jam, pacer 3.15, 3.30. Yang menurut saya kalau kita di Indonesia pacer yang ada baru ada mungkin 4.30 ataupun 5 jam. Kalau di sana sih emang beda. Hanover itu kecil sih. Waktu di finishnya dikasih bir. Hanover kan di Jerman. Mereka udah dekat finish, I think 1 kilo dari finish dikasih bir. Kalau yang mau finishnya dikasih bir. Hanover di Jerman. Di TRC udah ada 3.30 pacernya waktu itu. Kenapa? Pacer TRC 3.30 loh di KBB. Iya, betul. Makanya menurut saya bilang sama Hensi sebenarnya TRC sih hebat sih. Menurut saya sih kita sih sebenarnya dari sisi banyak hal ya. Kalau ya misalnya saya cerita, saya bilang sama Hensi, selama saya lari di New York, saya nggak pernah lihat orang pakai stride. Jadi teman-teman yang pakai stride, ya, jadi sebenarnya teman-teman sudah levelnya sih sangat advance sih sebenarnya. Di sini saya nggak pernah lihat orang pakai stride. Belum tentu juga, ada yang bisa pakai, ada yang enggak. Ya. Di Amerika ada nggak yang pakai stride? Ada sih, kalau kita ikutan di grupnya di Facebook stride, banyak yang pakai. Cuma yang orang umum, pelari yang umum, mungkin di grup yang lain ada sih, tapi yang di tempatnya saya itu nggak ada. Iya, pada intinya sih kalau bisa latihan di track terus ya, kita nggak butuh yang canggih-canggih ya, karena mereka cuma perlu pakai stopwatch ya. Rata-rata pelari elit gitu ya. Jadi mereka malah nggak perlu jam GPS apa itu, mereka cukup stop. Saiko aja. Iya, sama tulis tangan aja. Biasa pelatihnya kan tulis tangan sama stopwatch gitu. Itu di track. Tapi kalau kita pakai street dan kita kalibrasi dengan akurat, jadi ya ibaratnya kita
kayak lari di track tapi rutenya bukan di track gitu, di mana aja gitu, dengan akurasi yang ya mendekati di track ya. Jadi idenya sih begitu sih ya. Jadi makin akurat, pace-nya makin benar. Habis itu kalau dikalibrasi juga bisa deket banget gitu, 42. Kalau misalnya GPS 43, kalau dikalibrasi dengan benar ya lebih deket 42.3 lah ya gitu. Terus ke depannya gimana, Ed? Ke depan? Ya, kalau ke depan sih, ya menurut saya sih kan udah, maksudnya kalau saya lihat kalau ke BQ sih kan running di misalnya 450 atau 445 the best gitu ya. Dengan yang sekarang kemarin dilakukan sih, kebayang maksudnya it's not easy tapi I think is doable gitu. Maksudnya lari di memang endurance ya. Jadi kalau sekedar misalnya 440 kan saya kan pernah lari 16 kilo gitu. Maksudnya kebayang actually kalau udah bisa 440 sejauh misalnya 10 mile ya tinggal kita perkuat endurance-nya untuk bisa sampai survive sampai dengan full marathon. Tapi I think is doable. Jadi ya thank you Richie. Pokoknya menurut saya sih kita kan juga banyak nih kayak yang mungkin Richie tinggal 5 menit, siapa? Pian juga mungkin 15 menit, Wilhar juga mungkin 10 menit, Adrian mungkin 10 menit. Ya, I think sama sih. Saya pikir kita yang menurut saya sih kita TRC sih menurut saya sih ya kita punya apa? Punya banyak orang, mestinya kita jadi ini benchmark-nya klub lari di Indonesia di mana misalnya kita ya let's say misalnya ya 50% apa club member is Boston qualified. I think it's very sangat membanggakan gitu menurut saya. Gitu. Ya mungkin yang aku observe ya, satu hal lagi yang aku observe gitu, tahun ini progresnya bagus banget ya. Jadi kalau teman-teman juga latihannya terstruktur gitu dan konsistensi ya. Intinya sih continuous improvement ya, continuous improvement dan konsisten ya. Jadi setahun terakhir kalau misalnya kita latihan dengan konsisten dan benar, mungkin setahun ini akan lebih bagus dari 3 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi kayak istilahnya kalau kita ngasal-ngasalan 3-5 tahun, kenapa kita nggak terstruktur tapi 1 tahun aja gitu. Jadi we are saving a lot of time gitu. Jadi jadinya ya improvement itu nggak gampang gitu ya. Apalagi kita nggak mau nunggu 5-10 tahun untuk BQ gitu. Jadi ya pergunakan waktu dengan baik sih gitu. Menurut saya sih kalau kita punya waktu 4-5 bulan, ya menurut saya sih cutting ya is very possible sih. Sangat possible. Apalagi menurut saya sih kita di TRC sih punya semua sih, punya resources. Jadi misalnya kita juga latihan bersama, kita ada pacer. Jadi misalnya ya udah pacer, bahkan saya bilang pacer 430 pun kita punya gitu untuk latihan. Bahkan pacer 4 pun juga ada gitu. Pacer 4. Cuma memang kalau kita di TRC ini emang menurut saya ininya aura endurance ultranya terlalu dominan. Jadi kalau menurut saya kalau kita ke ultra memang fokus ke FM-nya memang agak beda sih ultra sama cuma FM. Ya benar banget ya. Jadi kayak misalnya tahun 2019 juga kita harus bisa menahan diri ya. Waktu 2019 itu aku sama sekali nggak nge-trail, aku sama sekali minim ultra ya untuk sebelum persiapan MBM itu ya. Dan memang fokus di Monas Marathon waktu itu gitu. Mungkin setelah Tambora itu aku fokus benar untuk FM ya. Jadi ya begitu ultra kita setback-nya akan lama banget karena muscle kita worn out semua ya, terlalu over gitu. Jadinya kita lose speed, kita lose time untuk recovery minimal 2 minggu sendiri itu. Jadi jadinya kita improve-nya 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, kemudian kita loss-nya hanya dalam
1-2 minggu gitu ya. Jadi benar-benar ya mesti dipisah menurut aku ya, nggak bisa digabung. Iya, setuju saya. Kalau menurut saya ultra itu apalagi ultranya kita kan udah hardcore banget sampai 100 kilo. Menurut saya sih kalau udah sampai 100 kilo pasti pace-nya kita turun sih harusnya. Karena arahnya beda sih ultra sama FM sih. Kecuali yang udah kuat sekali kayak Hensis bisa combine ultra sama FM sih. Ya beberapa di luar juga ada banyak yang bagus sih kayak Sitch Canada, Walmsley ya, dia masih ada kualifikasi untuk US Olympic Trial gitu. Jadi bukan impossible tapi lebih susah aja gitu. Jadinya harus cepat dan harus jauh. Nah kan susah ya. Jadi begitu kita combine keduanya, yang pasti efeknya sangat damaging ya. Sangat damaging kalau kita nggak bisa handle itu, jadi berantakan gitu. Nah bagusnya sih saran aku kayak tadi ya, kita fokus, habis itu fokus di training load-nya, dan pelan-pelan aja, memang takes time ya. Jadi tapi suatu saat ya 6 bulan sampai 1 tahun pasti progres lah. Ki Acan ya inilah inspirator kita lah. Ya semua satu negara. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Nanti pulang Jakarta kapan ya? Ini besok malam. Oh Udah besok. mau pulang. Oke. Berarti masih karantina 10 hari ya? Mestinya sih 7 hari sih. Kalau nggak ada apa-apa sih. Cuma sekarang saya kan ada beberapa teman yang pulang tes yang hari ke-6-nya dibilang positif. Jadi suruh nginep 10 hari lagi di Wisma Atlet. Aduh. I don't know. Sekarang emang. Jadi kadang kita nggak tahu ya benar positif atau dibikin-bikin ya. Kayak dicuanin gitu. Nggak tahu. Tapi jadi mereka masuk ke Wisma Atlet. Ya kayak everything okay ya akhir Januari lah ya. Ya. Hopefully oke sih. Emak ada yang meminta just tip nih. Iya, saya udah cariin itu nggak gampang itu beli Morton itu. Di Amazon nggak ada. Saya cuma ketemu 1 kali itu waktu dipilih. Kalau di toko sih ada di toko, tapi mahal sekali loh, $4,5. I don't think it's nggak. Kalau di Indonesia harganya 70-an ya. 80-an, 80-an apa 90, tergantung yang kafein apa enggak ya. Yang kafein kayaknya lebih expensive deh. Tapi menurut saya sih sama Gujel sama aja sih. I don't know, enggak menurut saya. Malah menurut saya sih kalau mau lebih mahal. Kalau mau menurut saya ini cobain yang ini aja nih. Cobain ini. Apa kok? Nanti saya sih ada bawain lah buat teman-teman sih. Oh ya, kok tadi yang soal running club itu kok Edi nyari sendiri atau tiba-tiba nyamperin gabung gitu atau gimana? Oh, kalau di sini mereka kan kalau kita ke New York Marathon, ke websitenya, mereka ada listnya. Listnya tinggal kita pilih sih. Terus kita tinggal email. Habis itu kalau misalnya yang lebih serius itu Harrier itu dia bilang mesti bayar. Ada formnya. Tapi dia sih baik lah. Dia bilang kamu coba aja 1-2 kali ikut kita latihan. Kalau kamu oke, dan kamu bayar. Kalau saya kan memang pengen tahu kan supaya bagian daripada belajar nanti kita bisa untuk ke TRC. Jadi saya bayar. Saya yang satu lagi sih nggak bayar. Dia klub baru. Tapi memang beda sih. Klub yang lebih serius itu misalnya Harrier itu mereka sih punya struktur lah. Jadi misalnya saya bilang kalau misalnya di webnya mereka ada training plan, mereka punya monitoring membernya mereka segala macam. Jadi emang beda sih, beda. Bintaro lo kapan ya? Mei. Pokoknya kalau saya sih mungkin pengen mungkin selesain FMBQ lah mungkin ya. Habis itu mungkin boleh lah kita lebih ultra. Tapi kalau BQ-nya belum ya mungkin saya menjaga ultranya dikit-dikit doang lah. Mungkin kalau 50 kilo oke lah. Kalau 100 sih kayaknya kejauhan. Binloop 60. Boleh lah kok. TRC goes to Binloop.
Google pakai Tempo. Ya, ada pertanyaan lagi kali? Mungkin udah kita tutup aja kali, udah jam 9. Ya, Sebelum kita foto akhiri, bersama. ya foto bersama dulu. Tolong videonya. Ya videonya nyalain. Ini ada rame hari ini, apa ada 2 pages? Iya, bisa satu ya. Ya, ada teman-teman saya juga, ada Gunawan, ada Kayaknya gara-gara Mincu nih. Gara-gara moderatornya Mincu nih. Nggak ada Jadi hubungan. lebih famous. Mincunya galak awal-awal pada tahu. Iya, kagak pakai pembukaan. Ngeri banget. Kemarin Jaki apa Cido nggak pakai slide, ternyata yang kali ini lebih proper speakernya. Kemarin bawa diri aja kan, nggak usah ngapa-ngapain. Iyalah, begini. Mantap nih, Koedi. Yang 1, 2, 3 ya. Untuk yang screen pertama dulu. 1, 2, 3. Lihat dulu hasilnya. Halaman kedua. Yuk, halaman kedua. 1, 2, 3. Dah, ini langsung kirim ke grup aja. Ya. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir. Thank you teman-teman semuanya. Sampai telat jumpa ya. sharing selanjutnya. Yang ketinggalan bisa lihat di YouTube. Bye. Thank you semua.